Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Siti dan Bu Yuli hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat, Bu. Bu Baik, Nurul gimana sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Semangat tetap puasanya ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan percakapan coaching. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Nurul sebagai pengamat, kemudian Bu Siti sebagai coach, dan Bu Yuli sebagai coachee. Pada kesempatan hari ini, saya akan bertanya kepada Bu Siti, karena sebagai coach, apa yang sudah Bu Siti persiapkan sebelum melakukan percakapan coaching hari ini? Insya Allah saya akan menggunakan tahapan tirta, di mana nanti ada tujuan utamanya, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu Bu. Oke, baik sekali. Kemudian, kompetensi apa yang ingin Bu Siti kembangkan dalam percakapan hari ini? Untuk kompetensi yang saya akan kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif, Bu. Kan seharusnya ada 3, tapi saya akan mengembangkan yang mendengarkan aktif. Baik, untuk lebih detailnya, apa indikator ketercapaian atau tujuan yang akan Bu Siti kembangkan dalam percakapan ini? Yang akan dikembangkan itu saya akan mendengarkan Ibu Yuli dalam saya sebagai coach akan mendengarkan coachee untuk mendengarkan aktif. Baik sekali. Silakan Bu Siti dan Bu Yuli bisa mulai percakapan hari ini. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bagaimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah sehat. Bu Siti apa kabarnya? Lagi sibuk nih? Alhamdulillah saya sehat Bu. Baru pulang nih, kemarin Bu Yuli kan sudah WA sama saya. Katanya mau ada yang diobrolin. Iya Bu, kalau Bu Siti nggak sibuk, saya kepingin ngobrol-ngobrol sama Bu Siti. Ya, kira-kira mengganggu nggak ya Bu? Insya Allah mboten Bu, tidak mengganggu. Saya ingin tanya nih Bu Yuli. Bu Yuli kok akhir-akhir ini terlihat kurang bersemangat. Ada apa ya Bu Yuli? Iya ini Bu Siti. Ya saya kepingin curhat, pengen berbagi unek-unek apa sih namanya ya. Ya kepingin bercerita lah ya Bu. Mudah-mudahan nanti Bu Siti bisa memberikan solusi, masukan. Itu ya Bu. Oh, jadi menurut Bu Yuli apa yang diharapkan dari percakapan ini? Ya begini Bu, anak-anak di kelas kan seperti yang tidak bersemangat gitu ya Bu, kurang fokus kalau saya memberikan pembelajaran di kelas. Jadi ya saya inginnya itu nanti setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Siti, saya ada pencerahan, barangkali nanti apa kegiatan yang bisa membuat anak jadi bersemangat lagi seperti itu Bu. Kemudian dari mana Bu Yuli tahu anak-anak itu tidak bersemangat? Iya Bu, kalau misalkan saya lagi mengadakan kegiatan di kelas gitu ya Bu, anak-anak itu seperti tidak bersemangat, tidak fokus, terus mereka itu asik sendiri gitu loh Bu. Jadi saya kan gimana ya Bu ya, ya capek gitu. Jadi satu sini ngomong ya, yang sini mendengarkan, di sana ngobrol terus sekali. Akhirnya kan saya lebih meninggikan lagi suara gitu loh Bu. Jadi capek lah ya Bu. Jadi saya itu
kepinginnya apa ya, gimana caranya biar anak-anak itu bisa bisa mengikuti kegiatan saya seperti itu. Terus misalkan saya lagi memberikan apresiasi gitu kan, saya kepingin anak-anak itu mendengarkan, nggak mainan sendiri, nggak bubar sendiri, seperti itu Bu. Memangnya kegiatan yang Bu Yuli lakukan selama ini seperti apa Bu Yuli? Ya saya kan masih pakai model klasikal ya Bu, jadi saya di depan anak-anak mendengarkan seperti itu Bu. Terus ya apa masih pakai majalah, masih pakai gambar kerja, kadang saya pakai buku cerita seperti itu. Tapi anak-anak kok apa ya kayak bosan kayak gitu loh Bu. Terus menurut Bu Yuli, kegiatan apa yang menyenangkan untuk murid-muridnya Bu Yuli? Kalau dulu itu saya pernah kali tempo kayak gitu ya Bu. Saya ajak anak-anak bermain peran, misalkan apa namanya polisi-polisian atau masak-masakan seperti itu ya Bu. Misalkan temanya lagi koki apa, saya ajak anak-anak bermain peran masak-masakan seperti itu Bu. Terus kan dulu pernah juga saya ajak anak ke sebelah sekolahan itu kan ada apa ya namanya pengrajin tempe Bu. Saya ajak anak-anak ke sana lihat cara produksi tempe seperti apa. Itu mereka senang Bu, mereka antusias sekali. Terus saya juga pernah mengajak anak-anak ke apa taman, kan kebetulan tempat saya kan itu termasuk taman kampung KB ya, itu kan ada tamannya ya Bu. Anak-anak saya ajak ke sana pas lagi ini apa panen tanaman hidroponik. Itu mereka senang Bu, mereka ikut panen seperti itu Bu. Selain itu apa lagi yang mereka sukai Bu? Mereka juga paling bersemangat itu kalau ice breaking Bu. Ice breaking anak-anak itu suka, dan mereka semangat dan semuanya ikut. Beda kalau saya cerita gitu ya, anak-anak satu dua yang depan aja yang dengerin, tapi yang lain udah bubar sendiri, ngobrol sendiri seperti itu Bu. Jadi ice breaking itu anak-anak suka Bu. Oh, bagus. Sekarang ini kira-kira rencana apa yang akan dilakukan Bu Yuli? Barangkali saya bisa ya Bu itu menggunakan kegiatan-kegiatan tersebut ya Bu. Misalkan untuk persepsi kan mungkin mereka jenuh kalau setiap hari saya kan ngasih mereka dari apa gitu ya tanpa mereka lihat. Misalkan saya mengenalkan mereka tentang sejarah laut, tapi saya hanya menjelaskan itu loh kapal, mereka itu kayak yang mungkin gak ada bayangan. Nah mungkin nanti saya akan mencoba membuat konten Bu. Nanti saya akan bikin media pembelajaran lewat video seperti itu Bu. Barangkali anak-anak akan senang itu ya. Terus nanti saya juga akan coba apa ke sebelah sekolah lagi, minta izin mungkin barangkali boleh untuk mengadakan outing kelas di sana, anak-anak bisa praktek membuat tempe, atau barangkali nanti saya akan outing akan bermain peran, tapi bermain peran yang benar-benar Bu, jadi praktek langsung. Kalau biasanya kan saya masak-masakan hanya pakai mainan anak-anak itu ya Bu, nanti saya mau bawa kompor, nanti biar anak-anak benar-benar apa namanya praktek langsung. Ya mungkin barangkali nanti mau bikin yang simpel-simpel aja lah Bu, mau bikin apa namanya popcorn kan itu ya, anak juga fisik motoriknya juga bisa jalan ya, terus mengenal apa namanya bahan-bahan untuk membuat makanan tradisional juga, mengenalkan makanan tradisional juga tuh. Terus nanti saya juga akan ke apa namanya ke tempat-tempat yang
bisa dikunjungin anak-anak. Barangkali Bu Siti punya rekomendasi tempat gitu Bu yang bisa dikunjungi? Oh iya, seperti kayak misalnya itu Bu, pemeran susu kambing bisa itu di dekat saya ada Bu. Barangkali mau ke sana. Oh ya, itu juga bisa Bu. Nanti saya akan usahakan untuk bisa ke sana. Terus barangkali minta apa ya, rekomendasi, minta izin ke sana. Terus cara-caranya barangkali nanti akan bisa kita bekerja sama dengan tempat tersebut. Jadi anak-anak bisa outing class ke sana, begitu Bu. Ya, wah, rencananya Bu Yuli itu bagus sekali. Semoga berhasil nggih Bu Yuli nggih. Terima kasih Bu Siti sudah memberikan solusi kepada saya dan saya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Ya, baiklah. Sekarang komitmen Bu Yuli terhadap rencana tersebut dan siapa yang akan membantu Bu Yuli? Untuk rencana yang akan saya buat ini ya Bu, nanti saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat ya untuk membuat proposal juga kan Bu, terus untuk minta izin juga pada kepala sekolah dan juga kita akan bekerja sama dengan orang tua untuk bisa ikut berkontribusi lah supaya kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Itu Bu Siti. Bagus Bu Yuli. Saya mendukung Bu Yuli untuk lebih semangat lagi. Semoga semua yang diharapkan sesuai rencana nih Bu Yuli dan berjalan lancar. Amin, matur nuwun Bu Siti karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhat saya. Semoga kita bisa menjadi guru yang bermanfaat bagi murid-murid kita yang selalu ditunggu-tunggu setiap hari bahwa oh ya hari ini Bu Yuli mau ngajak apa lagi ya. Nah itu jadi mereka sudah ada semangat dari rumah, sudah penasaran dari rumah dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di kelas. Terima kasih Bu sudah memberikan pencerahan pada saya. Ya, terima kasih kembali Bu Yuli. Mudah-mudahan Bu Yuli selalu sehat nggih, bahagia. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita applause untuk Bu Yuli dan Bu Siti. Bagus sekali percakapan coachingnya hari ini. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Bu Yuli sebagai coach dan Bu Siti sebagai coach sudah sangat bagus, sudah sangat luar biasa dalam mempraktikkan coaching tadi. Baik, saya akan bertanya pada Bu Siti sebagai coach. Tadi sudah bagus nih Bu Siti, sudah memberikan pertanyaan yang memantik jawaban terhadap Bu Yuli. Kemudian tiap-tiap itu sudah melakukan sesuai dengan alur tirta tadi. Kemudian pada coaching tadi, indikator apa yang ingin Bu Siti kembangkan? Tadi kan sudah mendengarkan ya, sudah menjadi pendengar aktif. Apakah tadi sudah tercapai atau belum? Ya, sudah tercapai Bu. Saya mendengarkan Bu Yuli sebagai coach. Saya dan menjadi coach mendengarkan aktif jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Bu Yuli. Bagus sekali. Kemudian kompetensi mana yang ingin Bu Siti kembangkan selain menjadi pendengar aktif yang tadi? Nanti saya akan berusaha dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu. Ya, bagus sekali. Semoga rencana ke depan, coaching ke depannya, kita dapat bersama-sama belajar dari kegiatan kita kali ini. Jika saya bisa menilai atau memberikan poin hasil percakapan kita tadi dari angka 1 sampai angka 4, maka saya akan menilai dengan poin ke-4. Selamat Bu Siti dan Bu Yuli. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat.
Terima kasih. Terima kasih atas waktunya pada kesempatan hari ini. Kita dapat melakukan percakapan coaching dengan sangat baik, sangat bagus, dapat memberikan pertanyaan pemantik dan dapat memberikan jawaban sendiri nih. Tadi Bu Yuli memberikan udah dikasih pertanyaan, ternyata bisa memberikan solusi sendiri seperti itu. Itu sangat bagus. Baik, pada kesempatan hari ini saya akhiri, saya tutup. Terima kasih pada Bu Yuli dan Bu Siti atas waktunya. Saya tutup Ya, sama-sama, Bu. dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nurul, Bu Siti. Pagi Bu Yuli. Selamat pagi Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nurul, Bu Siti? Alhamdulillah, baik. Sehat. Baiklah, hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Di sini saya sebagai observer, nanti Bu Nurul sebagai coach dan Bu Siti sebagai coaching. Siap ya Bu? Insya Allah siap. Siap. Oke. Baiklah, sebelum praktek coaching dimulai, saya akan menyampaikan untuk mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Untuk Bu Nurul, bagaimana persiapan coaching hari ini? Apa yang sudah disiapkan, Bu? Insya Allah siap, Bu. Percakapan coaching ini saya akan menggunakan metode Alutirta dengan 1. Merumuskan tujuan, 2. Identifikasi, 3. Rencana aksi, 4. Tanggung jawab. Seperti itu, Bu Yuli. Oh, baiklah. Selanjutnya, untuk kompetensi coaching yang ingin dikembangkan apa Bu Nurul? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada beberapa. Yang pertama, mendengarkan aktif. Kedua, pertanyaan berbobot. Ketiga, memberdayakan coaching. Seperti itu, Bu Yuli. Dari 3 kompetensi tersebut, mana yang Bu Nurul ingin kembangkan atau fokuskan lebih spesifik? Dari kompetensi itu, saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot, Bu Yuli. Oke. Baiklah, Bu Nurul, kompetensi yang ingin Bu Nurul kembangkan yaitu pertanyaan berbobot. Oh ya, untuk percakapan berbobot. Jadi nanti secara spesifik itu yang akan diobservasi ya Bu? Iya, betul. Terus untuk indikator pencapaian tujuan yang diharapkan dari coaching ini apa Ibu? Baik, untuk pertanyaan berbobot itu, saya itu akan selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka terhadap coach, sehingga coach itu dapat mengungkapkan apa yang dirasakan, kemudian dapat mencari solusi tentang masalah tersebut. Seperti itu, Bu Yuli. Baik, Bu Nurul. Semoga coaching hari ini berjalan lancar dan saya mohon izin untuk mengobserver. Monggo Bu Nurul dan Bu Siti dapat mulai praktek coaching hari ini. Monggo dipersilahkan. Siap, terima kasih Bu Yuli. Baik, saya akan memulainya, nggih. Assalamualaikum Bu Siti, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam Bu Nurul. Saya baik-baik saja. Akhir-akhir ini saya merasa bingung Bu, karena merasa kurang kreatif, sehingga saya kurang bersemangat dalam memberi pembelajaran terhadap anak. Oh, seperti itu. Bu Siti kemarin WA saya ya, kalau mau bertemu ya.
Kebetulan sekali hari ini saya sedang tidak mengajar di kelas. Kira-kira apa yang ingin Bu Siti ceritakan? Terima kasih sekali Bu Nurul atas kesediaan waktunya. Begini Bu Nurul, akhir-akhir ini saya merasa bingung dan kurang pede kalau ada pembelajaran yang ada kreativitasnya. Terus terang, saya merasa kurang mampu dalam pembelajaran yang kreatif. Dan saya malu kalau bersama teman-teman yang kreatif. Baiklah Bu Siti, menurut Bu Siti itu apa yang diharapkan dari percakapan kita ini? Baiklah. Seperti ini Bu Nurul, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Saya berharap bisa menjadi guru yang kreatif. Baiklah Bu Siti, sebagai guru TKB, menurut Bu Siti itu apa yang membuat Bu Siti itu merasa kurang kreatif? Menurut saya itu ya Bu, kenapa saya kurang kreatif? Karena saya kurang mencari referensi dan kurang sharing dengan teman sejawat saat akan ada pembelajaran yang kreatif begitu Bu Nurul. Oh, jadi seperti itu. Kira-kira menurut Bu Siti apa saja hal-hal yang sekiranya dapat membuat Bu Siti itu menjadi semakin kreatif? Ya, seharusnya saya berusaha untuk mencari referensi dengan melihat konten-konten lewat YouTube dan mengikuti komunitas praktisi Bu untuk menggali kreativitas saya sehingga saya bisa mengembangkan kreativitas saya. Baik, itu sudah bagus. Kemudian, langkah apa saja yang akan dilakukan Bu Siti? Ya, harus jangan malu loh Bu ketika bertanya, apalagi bertanya kepada teman sejawat untuk mengembangkan kreativitas saya dan percaya diri dengan apa yang sudah dikerjakan walaupun belum sempurna. Dengan belajar maka saya akan lebih kreatif lagi, begitu Bu Nurul. Oke, Bu Siti, yang dilakukan Bu Siti itu sudah benar. Dan saya percaya kalau Bu Siti itu mampu menggunakan berbagai macam cara dan dapat berkolaborasi dengan teman sejawat, serta mencari referensi yang dapat mengembangkan kreativitas Bu Siti. Kemudian, rencana apa yang akan dilakukan oleh Bu Siti setelah mengetahui kekurangan Bu Siti yang tadi disebutkan? Sepertinya saya harus melakukan teknik kesadaran diri loh Bu, dengan mengembangkan kreativitas dan berusaha saat pembelajaran yang berhubungan dengan kreativitas yang harus melakukan jangan takut salah dan mengembangkan percaya diri agar anak juga akan melakukan hal yang sama Bu dengan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Wah, rencananya bagus sekali Bu Siti. Semoga berhasil ya. Ya, terima kasih ya Bu Nurul sudah memberi solusi kepada saya dan saya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi dan mencetuskan ide-ide lagi Bu. Baiklah, sekarang komitmen apa yang rencanakan oleh Bu Siti dan siapa yang akan membantu Bu Siti? Insya Allah komitmen saya terhadap rencana itu melakukan dengan konsisten dengan rencana tersebut dan jangan sungkan untuk bertanya kalau tidak tahu dan selalu mencari referensi untuk mengembangkan kreativitas saya sehingga siswa akan kreatif dengan pembelajaran yang selanjutnya. Siswa semakin berkembang dengan kekreativitasannya. Ya, bagus sekali Bu Siti. Saya mendukung Bu Siti untuk lebih semangat lagi, lebih kreatif lagi. Semoga semua rencana yang diharapkan oleh Bu Siti dapat berjalan dengan lancar ya. Amin. Matur nuwun sanget nggih Bu Nurul karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya. Semoga kita bisa menjadi guru yang bermanfaat bagi siswa kita. Selalu dikenang dengan keterampilannya dan menjadi guru yang dirindukan
dan selalu menyenangkan semua pihak nih Bu. Amin. Sama-sama Bu Siti. Salam sehat selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Bu coachingnya. Terima kasih Bu Yuli. Alhamdulillah ya Bu, coaching sudah berjalan dengan lancar. Perasaan Bu Nurul bagaimana Bu selesai melakukan coach pada Bu Siti? Perasaan saya senang Bu karena bisa membantu Bu Siti dalam menyelesaikan masalahnya. Walaupun secara tidak langsung bukan saya nih, karena Bu Sitinya sendiri yang mencari solusi, cuma saya itu memberi pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu Bu Yuli. Oke. Untuk Bu Nurul, menurut Bu Nurul, apakah indikator yang tadi ya untuk memberikan pertanyaan berbobot menurut Bu Nurul sudah tercapai? Kalau menurut saya itu sudah tercapai Bu, karena tadi saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, kemudian Bu Siti dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan pertanyaan yang tadi saya ajukan. Seperti itu Bu Yuli. Baiklah, sebelum selesai saya akan coba mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi ya Bu. Secara garis besar untuk alur Tirta pada saat coaching tadi sudah berjalan sangat baik. Semuanya sudah tampak ya, sudah saya checklist semua. Jadi untuk alur Tirta tadi tujuan coaching sudah tampak tadi di awal nih Bu. Terus identifikasinya juga Bu Nurul banyak sekali menggali apa potensi yang ada di Bu Siti dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Terus untuk rencana aksinya juga Bu Siti sudah bagus, sudah percaya diri ya Bu, untuk ide-ide yang selama ini mungkin ya belum percaya diri. Terus untuk tanggung jawabnya juga sudah tampak tadi di akhir dengan adanya umpan balik dari coach tadi. Oke. Dan untuk Bu Nurul, kembali ke Bu Nurul. Andainya nanti kita akan adakan praktek coaching lagi Bu Nurul. Kompetensi apa lagi yang ingin Bu Nurul kembangkan selain tadi memberikan pertanyaan berbobot? Saya ingin memberdayakan coach Bu, agar coach itu lebih lebih kreatif lagi, lebih inisiatif lagi dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya ajukan, sehingga coach itu lebih semangat gitu, seperti itu Bu. Baiklah, terima kasih Bu Nurul, Ya, Bu Siti. Sepertinya untuk praktek coaching hari ini sudah cukup. Mudah-mudahan selanjutnya kita dapat terus berlatih lagi untuk kita menerapkan sehari-hari coaching dan lebih bisa lagi ya Bu kita menggali, terus kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot sehingga nanti kita dapat percakapan dua arah. Seperti itu ya Bu. Ya, siap Bu Yuli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nurul dan Bu Yuli? Alhamdulillah baik Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Saya akan menjadi pengamat, menjadi observer yang akan saya sebagai pengamat, kemudian Bu Yuli menjadi coach dan Bu Nurul coach.
Yes. Ya, saya sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada Bu Yuli. Bisa, Bu? Yes, sakit Bu. Oh ya. Bagaimana kabarnya Bu Yuli hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Siti, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya hari ini mau melakukan coaching ya, Bu? Ya Bu, hari ini saya akan melakukan praktek coaching dengan Bu Nurul sebagai coachingnya. Oke. Nanti ketika praktik, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan percakapan? Nanti untuk percakapan coachingnya di mana nanti rencana aksi dan gitu. Ya, lalu dikembangkan pada proses ini Bu. Untuk kompetensinya seperti yang sudah kami pelajari, kami nanti akan mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot, mendengar aktif, begitu Bu. Oke, berarti lebih spesifiknya agar menggali potensi berpikirnya coaching ya Bu. Nanti saya lebih ke memberdayakan coaching Bu. Alhamdulillah. Bu, untuk proses coachingnya silakan Bu Yuli. Ya, terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum Bu Nurul, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam Bu Yuli, Alhamdulillah kabar saya baik. Cuma akhir-akhir ini saya tuh bingung dan kepikiran tentang seorang siswa di kelas saya, Bu. Apakah Bu Yuli ada waktu luang? Saya ingin bercerita tentang keadaan salah seorang murid saya. Kebetulan tidak di kelas. Kira-kira apa yang ingin Bu Nurul ceritakan? Terima kasih Bu Yuli atas waktunya. Begini Bu Yuli, akhir-akhir ini tuh saya bingung. Saya kepikiran dengan salah satu murid di kelas saya yang saya ajarkan. Dia itu jarang sekali masuk sekolah tanpa keterangan. Kemudian hari ini terlihat dari kehadirannya itu di kelas setiap minggu pasti ada aja 2 hari tidak berangkat ke sekolah. Jadi sebulan itu bisa kurang lebih 10 hari tidak berangkat sekolah. Terus terang, hal itu membuat saya khawatir, Bu. Baik Bu Nurul. Menurut Bu Nurul, apa yang Bu Nurul harapkan dari percakapan kita nanti nih? Begini Bu Yuli, saya itu ingin menemukan solusi untuk permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya berharap murid saya itu rajin dan semangat berangkat ke sekolah, seperti teman-teman yang lain. Oke, baiklah Bu Nurul. Sebagai guru dan wali kelasnya, menurut Bu Nurul, faktor-faktor apa yang membuat murid-murid Bu Nurul tersebut sering tidak berangkat ke sekolah? Kalau menurut saya, faktor yang menyebabkan murid saya itu tidak berangkat sekolah mungkin karena kurang perhatian dan kasih sayang kedua orang tua. Sebab saya telah melakukan kunjungan rumah. Ternyata dia itu hanya tinggal berdua dengan kakek neneknya. Sedangkan kedua orang tuanya itu sedang merantau ke luar negeri. Seperti itu, Bu Yuli. Jadi begitu ya Bu Nurul. Oke. Kira-kira nih Bu Nurul, menurut Bu Nurul ya, apa saja hal-hal yang sekiranya dapat membuat murid tersebut lebih bersemangat untuk berangkat ke sekolah? Kalau menurut saya, semestinya harus ekstra perhatian terhadap murid saya tersebut dan lebih intens dalam melakukan pendekatan personal terhadap murid tersebut, Bu Yuli. Baik Bu Nurul. Kemudian,
apa saja atau apakah hanya dengan perhatian ekstra dan melakukan pendekatan intens saja, atau ada faktor lain yang bisa membuat siswa tersebut rajin berangkat sekolah? Barangkali saya itu harus menerapkan segitiga restitusi pada siswa tersebut ya Bu Yuli. Hal tersebut juga dapat bertujuan mengingatkan kembali keyakinan kelas yang telah disepakati tentang hadir di sekolah tepat waktu dan untuk memunculkan rasa tanggung jawab dari dalam diri siswa tersebut. Seperti itu, Bu. Oke, berarti dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi, langkah apa yang selama ini Bu Nurul sering gunakan dalam mengatasi siswa yang sering tidak berangkat sekolah, Bu? Begini Bu Yuli, biasanya itu saya menasihati siswa yang tidak berangkat sekolah itu secara individu, secara personal, dengan bimbingan konseling maupun klasikal. Termasuk terhadap siswa tersebut, saya sudah melakukan bimbingan konseling. Oke, Bu Nurul. Selain itu, adakah pihak yang perlu dilibatkan untuk melakukan bimbingan terhadap siswa tersebut? Sebenarnya bisa saja dengan melakukan komunikasi dan kolaborasi secara intens dengan orang tua atau wali murid siswa tersebut. Atau saya juga bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah serta guru atau rekan sejawat di sekolah saya sehingga dapat memberikan motivasi serta dukungan terhadap anak tersebut. Oke, benar Bu Nurul. Dan saya percaya Bu Nurul pasti mampu menggunakan berbagai macam cara dan berkolaborasi baik dengan orang tua maupun wali murid, kepala sekolah, dan rekan sejawat. Baiklah, Bu Nurul. Kemudian, rencananya Bu Nurul selanjutnya untuk dapat menyelesaikan masalah ini bagaimana? Sepertinya saya itu harus ekstra perhatian dan lebih intens melakukan pendekatan personal terhadap murid tersebut. Saya juga akan menerapkan segitiga restitusi untuk mengingatkan kembali keyakinan kelas yang telah disepakati, kemudian dapat berkolaborasi dengan murid, kepala sekolah, atau rekan sejawat. Seperti itu, Bu. Wah, rencananya sangat bagus, luar biasa sekali. Semoga berhasil ya, Bu Nurul. Terima kasih Bu Yuli atas supportnya. Oke, baiklah. Kemudian Bu Nurul, komitmen Bu Nurul terhadap rencana Bu Nurul tersebut bagaimana? Komitmen saya terhadap rencana yang saya buat tadi adalah saya itu akan selalu berusaha rileks supaya tetap dapat mengontrol diri dan saya itu harus ekstra perhatian, lebih intens dalam melakukan pendekatan personal terhadap siswa tersebut. Kemudian saya itu juga akan melakukan segitiga restitusi untuk mengingatkan kembali keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, serta dapat berkolaborasi dengan murid, kepala sekolah, rekan sejawat, untuk memberikan bimbingan dan motivasi terhadap siswa tersebut. Seperti itu, Bu Yuli. Bagus sekali, Bu Nurul. Saya sangat mendukung. Bu Nurul, semangat ya. Ya, terima kasih, Bu. Semoga semua akan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Amin. Terima kasih Bu Yuli karena sudah bersedia mendengarkan curhat dari saya. Semoga kita itu bisa menjadi guru-guru hebat dan dapat menghasilkan generasi emas di masa yang akan datang. Amin. Ya, sama-sama Bu Nurul. Sehat selalu ya untuk kita semua. Amin. Terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Beri aplaus buat Bu Yuli dan Bu Nurul. Iya. Iya. Tadi sudah melakukan coachingnya ya Bu Yuli ya? Iya Bu. Ya, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan pasca observasi ya Bu Nurul, Bu Yuli ya. Apa yang sudah dilakukan oleh Bu Yuli
pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaiannya. Ya, jadi di sini saya sudah memberdayakan coaching sehingga coaching bisa lebih mengeluarkan lagi potensinya, ya Bu. Saya sudah berusaha untuk membuat percakapan dua arah sehingga coaching ini tidak seperti tanya jawab biasa, ya Bu, seperti hanya tanya jawab, saya bertanya nanti coachingnya menjawab, tapi ini sudah lebih ke sharing, jadi coaching tidak merasa terbebani, dia bisa mengeluarkan semua ide-ide yang ada di coaching, begitu Bu Siti. Oke Bu Yuli, menurut saya karena saya di sini sebagai observer ya, proses coaching yang dilakukan Bu Yuli dan Bu Nurul sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Yuli juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga Bu Yuli bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan Bu Nurul sudah menemukan solusinya ya Bu Nurul ya. Ya, siap. Selanjutnya Bu Yuli, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang dilakukan tadi Bu? Oke, untuk coaching yang akan datang ya Bu, kalau misalkan ada kesempatan untuk praktek coaching lagi, nanti saya ingin lebih ke memberikan pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Oke, kalau begitu insya Allah siap ya Bu Yuli ya. Semoga kita kedepannya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah membersamai, dan saya tutup nih Bu Yuli ya, Bu Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aplaus untuk semuanya.